kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan.
berjumpa dengan Engkau secara pribadi, baik lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Allah. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Tuhan, bertaktalah dalam pujian kami sore hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan melayani, baik worship leaders hingga pemain musik, multimedia, hamba-Mu Bapak Dr. Puspito yang melayani firman Allah dari Surabaya. Tuhan telah memimpin hamba-Mu, dan supaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Setiap jemaat yang hadir semua diberkati, diurapi Tuhan. Satukan kami dalam hadirat-Mu. Segala kuasa iblis setan yang akan mengganggu ibadah kami hancurkan dalam nama Yesus. Enyah keluar dari tempat ini. Dan kami yakin ruangan ini dikuduskan dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat yang dalam perjalanan, Tuhan sertai tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya buat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Bapak Ibu yang merasakan penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini, boleh ambil pegang tangan saudara. Kasih kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita. Inilah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan sembah kita, kita berikan penyembahan kita. Hanya dengan pujian dan sembah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang kita percaya Roh Kudus dari tempat ini siap menjamah saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Haleluya. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Percayalah kami. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang luar biasa. Oleh Tuhan menyertai setiap langkah.
hati. Saya rindu kita semua untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita, kita bawa penyembahan kita yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu dengan iman saudara menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam setiap hati, tinggal dalam sungguh indah bersamamu. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Bersukacita? Amin. Kasihkan salam termanis Tuhan Yesus baik. Siap kita memuliakan Tuhan bersama. Kita terima sukacita surga firman Tuhan. yang
tos dong. Tadi udah suara lompat, sekarang kita tos. Haleluya. surga bersorak-sorai bersama dengan kita memuji nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita persiapkan hati, jiwa kita, tubuh kita, kita terima firman Tuhan, masuk dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau yang paling memutuskan ada Engkau.
mengajapi perjalanan kehidupan kami Tuhan. Hanya Yesus yang paling ngerti dalam setiap kita. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu. Roh-Mu membawa setiap kedalaman hati kami. Ya Yesus. Oh
kami percaya dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah saat ini. Dan biarlah kami siap dengarkan firman Tuhan. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Al-Masih, Pencipta, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ya, untuk pertama kali saya di tempat ini satu kehormatan. Ya, tadi saya ralat sedikit. Nama saya Puspito. Saya seorang hamba Tuhan, juga seorang dokter. Saya berasal dari Kota Malang, jadi bukan dari Surabaya. Walaupun saya sering pelayanan di Surabaya. Jadi teman-teman saya menyebut saya ini Pastor Kutu Loncat. Kenapa? Dari satu kota ke kota lain. Bulan kemarin dari Surabaya, Mojokerto, Solo, Bandung, kemudian ke Manado. Minggu lalu ke Pasuruan, tadi ke Nganjuk. Ya seperti itu lah, Kutu Loncat ya. Kenapa? Karena saya pegang prinsip hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya usia saya UTW 56. Jadi pengusaha masih kuat-kuatnya di dalam Tuhan. Sampai akhirku menutup mata. Ku tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah tinggalkan iman kita Bapak Ibu. Setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, selalu saya ingatkan, akhir dari kehidupan kekristenan hanya satu, seperti Yesus. Tidak kurang dan tidak lebih. Kita boleh aktif pelayanan di tempat ini, aktif di mimbar, aktif memberitakan firman. Bahkan Paulus mengatakan, sekalipun tubuhku dibakar, aku dipenjarakan, tetapi kalau aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Jadi kasih Bapa harus diam terus dalam hidup kita. Karakter kita harus seperti Yesus. Hanya itu saja. Boleh kita bermacam-macam, berbagai-bagai profesi, tetapi kalau hidup kita tidak seperti Yesus, nol di hadapan Tuhan. Lebih baik jemaat biasa tetapi takut akan Tuhan daripada pendeta yang tidak takut akan Tuhan. Betul ya, saya katakan. Orang yang punya kuasa, mujizat, karunia bernubuat, tidak ada artinya di hadapan Tuhan, nol. Kalau dia tidak takut akan Tuhan. Jadi hari-hari ini yang kita kejar adalah apa? Perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Kita akan lihat dalam Mazmur 119 ayat 151. Ayat ini ayat yang paling panjang karena dari ayat 1 sampai ayat yang ke 176. Dan tentu kita tidak hafal, tapi kita akan lihat ini, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Katakan amin. Dari ayat 1 sampai 176 kita tidak hafal. Tapi ada satu ayat dari sekian ayat yang kita hafal. Ayat yang 105. Kenapa? Ada lagunya. Firman-Mu Tuhan ditambah di kakiku. Nah, kita hafal karena lagunya. Kalau ini ada lagunya tentu kita hafal ya. Tapi saya rasa kok belum ada. Ya. Kita lihat di situ, engkau dekat ya Tuhan. Pertanyaan yang sederhana, seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes, Tuhan kita hanya sejauh doa. Tapi kadang-kala umat Kristen, orang percaya jarang berdoa, lupa berdoa, menganggap remeh berdoa, tidak menjadikan doa sebagai hobinya. Kalau kita tahu ini, jadikan doa menjadi hobi kita. Bukan cuma HP saja, WA saja, TikTok, apa seperti itu. Kan hidup kita ini singkat. Tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali kita memuliakan Tuhan dalam apa yang kita pikirkan, berkatakan. Dikatakan segala perintahmu adalah benar. Next, apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Perkataan di dalam bahasa Arab adalah firman, dalam bahasa Yunani logos, dalam bahasa Ibrani dafar.
Basa Jawane itu ngendikani, ya, sendikoni. Perkataan Tuhan yang harus kita taati, ini perintah. Ada perintah ada yang perkataan Tuhan yang tidak kita taati, ada. Janji Tuhan. Janji Tuhan dan perkataan Tuhan yang kita percaya dan kita terima, itu janji Tuhan. Ada dua, janji Tuhan dan perintah Tuhan. Kita suka yang mana? Jujur. Ada dua pilihan, ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan. Kalau kita suruh milih, lebih suka mana? Sama. Sederhana. Janji Tuhan lebih kita sukai. Makanya orang Kristen mengatakan, aku klaim janji Tuhan. Engkau menyertai aku, engkau memberkati aku klaim. Tapi jarang dia mengatakan, aku suka perintahmu Tuhan. Jarang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hampir-hampir lagu itu hilang, betul ya? Tahun 80-an saya tahu lagu itu dari Bapak Insinyur Niko, tapi hampir sekarang hilang. Jarang. Ya mungkin ada yang mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau ada dua pilihan, kalau jadi orang Kristen, suka dua-duanya. Imbang. Suka janji Tuhan, suka juga perintah Tuhan. Jadi temanya hari ini adalah next. Temanya seperti ini. Taati perintah Tuhan yuk. Katakan kiri kanan. Taati perintah Tuhan yuk. Betul ini, taati perintah Tuhan. Nuruto, manuto. Apa yang dikatakan Tuhan? Nurut, manut. Kenapa? Jawabannya kembali ke ayat tadi. Perhatikan. Next. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala, perkatakan segala. Apa artinya segala? Tidak ada satupun yang tidak benar. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Tidak ada satupun tokoh di dunia yang mengatakan akulah kebenaran, kecuali Yesus saja. Kalau dia benar adanya, bahkan segalanya benar, nuruto, manuto, taati. Kalau Tuhan berkata, Alkitab mengatakan, dan sebagian besar benar, sama si ragu-ragu ikut Yesus. Saya rasa kita setuju. Yesus mengatakan, aku ini sebagian besar benar. Saya ragu-ragu ikut Yesus. Kenapa sebagian besar? Siapa tahu kita ikut yang sebagian kecil ya. Saya percaya setiap kita, mudah-mudi sering gunakan namanya GPS. Dulu zamannya belum ada HP, saya sudah pakai itu di mobil, sangat kecil, Garmin apa-apa ya. Ya seperti itu. Kita dituntut. Saya tanya bagi yang suka menggunakan GPS, percaya 100 benar? Ya, yang pernah alami ya. Saya pernah di Denpasar, disesatkan di kuburan 2 kali. Saya naik waktu belum ada HP, saya pakai alat itu. Atau masuk ke wilayah daerah pemakaman, ada upacara adat agama Hindu. Istri saya nanya, kok masuk kuburan kan? Yombo karo ya, kita ngikuti aja. Tapi saya perlu GPS, tadi saksi juga pakai GPS. Tapi tidak semuanya benar. Makanya kalau kita Tuhan katakan segalanya benar, nurut. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak nurut. Ketika saya renungkan perintah Tuhan itu, logos atau dafa yang harus kita taati, ada 2 hal. Yang pertama, perintah itu mudah dilakukan. Next. Yang pertama perhatikan, ketika saya renungkan ini sebenarnya tulisan saya ini salah. Kenapa? Harusnya sangat mudah sekali dilakukan. Bukan cuma mudah, tapi gampang banget bahasa Jawa ini. Gampang banget. Nanti kita akan buktikan. Seorang bapak kalau menyuruh anaknya, gak mungkin sulit. Pasti dia mudah dikerjakan. Ketika anak saya 3, ketika anak saya dulu umur 2 tahun, 3 tahun, gak mungkin saya suruh Patrick,
antarkan mamamu nyetir ke pertemuan hamba Tuhan. Gak mungkin, kenapa? Saya tahu dia gak bisa. Tapi hari ini saya bisa mengatakan seperti itu karena dia mampu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu sangat mudah untuk dilakukan. Kita akan buktikan. Jadi jangan berkata perintah Tuhan itu sulit. Sangat mudah. Yang kedua, ketika kita nurut sama perintah Tuhan, itu awal dari segala yang baik terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Gampang sebenarnya. Ada dua pilihan, nurut atau enggak nurut. Kalau nurut, itu awal dari kebaikan demi kebaikan terjadi dalam hidup kita. Kemuliaan dari kemuliaan akan tersedia dalam hidup kita di kemudian hari. Tetapi kalau kita enggak nurut, itu musibah terjadi, malapetaka terjadi, kutukan terjadi. Adam Hawa contohnya, dia enggak nurut, awal dari musibah demi musibah terjadi. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab di mana orang itu tidak nurut, berontak sama Tuhan. Bukan hal yang baik dia dapatkan, tapi hal yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin masa depan kita indah dalam Tuhan, nurut. Kenapa kita nurut? Segalanya benar. Gampang kan? Simpel. Masukkan dalam roh kita dulu. Sekarang kita lihat bagaimana, mengapa banyak orang itu enggak nurut perintah Tuhan. Next. Banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa, enggak nurut sama perintahnya Tuhan. Jawabannya ini. Ketika saya renungkan, jawabannya hanya sederhana saja. Ketika logika pikirannya lebih dominan dari perintah Tuhan. Makanya selalu saya ajarkan pada banyak jemaat, kalau ikut Tuhan, letakkan akal kita, logika kita di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan harus pegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jadi kita menyanyikan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Apapun yang terjadi, letakkan firman Tuhan lebih tinggi dari hidup kita. Jangan pernah gunakan akal dan pikiran kita. Ikut Tuhan, namanya akal dan pikiran tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena Tuhan kita di luar nalar. Dia supranatural. Mujizat demi mujizat terjadi di luar nalar manusia. Ketika seseorang mati sudah 4 hari, Lazarus selnya sudah mati. Tetapi ketika Tuhan berkata, Lazarus keluarlah, telinga yang sudah mati ini dengar. Apa perintah Tuhan? Dan dia keluar dan menyuruh membuka kain kafannya. Tidak masuk di akal. Ketika orang buta sejak lahir, Tuhan meludah dan membuat campuran ludah itu dengan tanah. Bagi saya seperti bikin salep krim ya, dibuat-buat, tempelkan, basis kolam sirupan. Melihat, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Makanya saya ini heran, ada orang Kristen yang tinggalkan Yesus itu heran. Kok bisa? Saya jamin dia belum pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Belum pernah mengalami namanya kasih karunia bersama Tuhan secara pribadi. Hanya dengar. Next. Jadi pikiran logika yang kita punyai harus tunduk pada perintah Tuhan. Sekali lagi nanti kita akan buktikan. Logika kita, pikiran kita harus tunduk. Yang lebih tinggi, perintah Tuhan. Kita akan buktikan. Lukas 2, 5 ayat 4. Ini perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, ada 2 perintahnya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya, perintah ini sulit atau gampang? Masih kurang cepat responnya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Sulit atau mudah? Mudah banget. Bukan cuma mudah, mudah sekali. Petrus ini loh, ahlinya nelayan.
profesinya dan nelayan hari demi hari tahunan. Ketika ada perintah bertolaklah ke tempat yang dalam, maksudnya dengan perahu itu ya, itu sangat mudah sekali. Kalau ada seseorang berkata pada saya, Pak, bongkaran mesin itu Pak, ya nggak bisa, bukan profesi saya, betul ya. Tapi kalau dia berkata, Pak, ibu saya sakit, suntikan Pak, ini tak suntikan ya. Kenapa? Itu profesi saya, setiap hari saya nyuntikin bokongnya orang, ya mohon maaf. Seperti itu profesi saya. Dan ini beritanya Tuhan Yesus pada Simon bukan cuma mudah banget. Yang kedua beritanya, tebarkanlah jalamu. Mudah atau sulit? Sangat mudah. Orang dia nebarkan jalan aja loh, sangat mudah. Oh dia nelayan, kalau saya mikir-mikir bisa bulat itu ya. Itu kan jangan bulat. Ini nelayan berpengalaman. Disuruh bertolak ke tempat yang dalam, disuruh nebarkan jalan, bukan perkara yang sulit, sangat-sangat mudah. Yang membuat sulit kira-kira apa? Kita lihat kalimat berikutnya dalam ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Wah, ketika ada perintah yang sangat mudah, pikiran Petrus ini jalan, akalnya jalan. Aku harus nangkap ikan, bekerja keras sepanjang malam. Iwak gadul aja gak oleh Tuhan. Gak tahu ini istilahnya di sini apa. Iwak wadri lo gak oleh, baby fish gak oleh, ceblong aja gak katut. Katakan gak dapat apa-apa lo, kosong jalannya. Dan bukan sekali, 2 kali. Perhatikan, sepanjang malam. Orang sepanjang malam atau seharian bekerja keras, emosinya itu tinggi, ya. Kalau nggak dapat apa-apa ya, kalau dia dapat apa-apa sempurna, bisa sampai 2 hari 3 hari nggak apa. Nangkap nggak dapat, nangkap nggak dapat, emosinya tinggi. Ada orang nyuruh lagi, Yesus, dia perhatikan akalnya mulai jalan. Atau bahasa Jawa, lala aku Tuhan, engkau suruh seperti itu lagi. Bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalan. Lalu buat apa? Aku sudah melakukannya nggak dapat apa-apa. Tapi perhatikan, akal pikirannya mulai jalan tadi, dia matikan, dia taruh di bawah perintah Tuhan, dan dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau memerintahkannya, aku akan nurut. Wah, luar biasa. Jadikan Petrus menjadi satu teladan bagi kita. Ketika ada sesuatu perintah, ojo mikir, ojo punya akal, taruh itu dalam otoritas perintah Tuhan. Dan sekali lagi saya tegaskan, ketika kita nurut, awal dari mujizat terjadi, awal dari kebaikan terjadi. Contoh yang kedua di perjanjian lama, Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau Musa, perhatikan yang saya tulis dalam warna kuning, angkatlah tongkatmu. Gampang atau angel? Ya sekarang cepat ya, gampang banget. Anak kecil saja sininya, le sini, ndok sini, apa? Ambil tongkat itu, angkatlah, gampang. Kau usah mikir doang, angkat tongkatmu. Perhatikan yang kedua, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Gampang atau angel? Gampang banget, tinggal ngulur nol. Perintah Tuhan harus kita lakukan, kan itu gampang banget. Masalah bagaimana sebenarnya itu terserah Tuhan. Yang penting kita nurut dulu. Tuhan inginkan kita ketaatan di dalam segala hal. Tuhan inginkan anak-anaknya hidup di dalam ketaatan, bukan di dalam pemberontakan. Tinggal nurut. Mungkin Bapak Ibu berkata, baca ayat selanjutnya Pak, ojo lanjut sampai warna yang atasnya, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Itu ada kalimat berikutnya Pak, perhatikan, dan belalah airnya. Sulit atau gampang? Belalah airnya sulit atau gampang? Bukan sulit, tidak bisa. Kalau sulit berarti dia bisa, tapi sulit. Sulit berarti dia bisa lakukan, tapi enggak. Tapi sulit. Seperti misalkan saudara menyuruh saya naik pohon kelapa, bisa saya, tapi sulit.
Waktu itu gawe aku ya, lalapo juga ya. Nepot kelapa angel Ustaz. Bisa tapi sulit. Tapi ketika Tuhan berkata belah airnya, itu perintah yang mustahil untuk dilakukan seorang manusia itu Musa. Dan saya ingin tegaskan pada setiap kita, ketika kita melakukan perintah Tuhan, lakukan itu sepanjang kita bisa lakukan dan mudah. Dan ketika kita terbentur pada perintah Tuhan yang tidak bisa kita lakukan, itu bagiannya Tuhan untuk melakukannya bagi kita. Jadi kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Ikuti apa kata Tuhan. Kalau ada WA atau telepon kepada saya, dia nanya, Pak, saya ini sakit ini, Pak, obatnya ini, apakah boleh diteruskan atau tidak? Saya punya darah tinggi, kolesterol. Saya bisa jawab karena saya seorang dokter. Itu bagian saya, bidang saya. Atau juga ketika tengah malam saudara menelpon pada saya, Pak, minta tolong doakan, Pak. Saya ada punya masalah keluarga, doakan. Saya juga bisa mendoakan saat itu. Kali ini dalam berbulan-bulan saya bisa doakan karena saya juga seorang hamba Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya tidak berpikir lebih jauh. Ketika saudara berkata, Pak, WA atau telepon, saya pinjam uangnya, Pak. Nah itu tidak ya. Kalau tadi sebagai seorang dokter bolehlah, sebagai seorang hamba Tuhan bolehlah berdoa. Tapi ketika Pak, saya pinjam uangnya, Pak, saya mikir, Tuhan, saya bukan bank, Tuhan. Saya bukan koperasi. Itu langsung 5-6 tahun yang lalu. Ada 1, 2 orang, 4 orang, 5, 10, 20, banyak. Kalau saya itu sudah ratusan juta. Ketika orang-orang berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya beda sini nyanyinya. Kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak ngutang. Gitu. Betul terjadi. Dan kalau orang utang, biasanya pakai wajah melas, betul ya? Tolong Pak, ya memang dia perlu pertolongan. Ada hamba Tuhan juga, mohon maaf yang hamba Tuhan di sini yang utang. Ada teman, ada sepupu, ada teman pelayanan. Mereka pakai wajah melas, ada yang bayar, tapi 95% tidak bayar. Orang Jawa bilang kalau isu itu kedele sore tempe, lidah memang tak berulang. Nanti tanggal ini Pak ya saya bayar Pak kalau saya dapat gajian. Ini hanya salah satu contoh, ada banyak orang yang minta. Saya tunggu dia. Tanggal itu dia akan bayar, sehingga uangnya bisa saya gunakan untuk kuliah anak, untuk ini, untuk itu. Saya tunggu dia. Dan saya ingin tegaskan pada setiap kita, berharap pada manusia itu mengecewakan atau menyenangkan? Nah, sudah tahu gitu loh ya. Jangan berharap lagi pada manusia. Tapi Pak, itu kan uang kita sendiri, betul. Saya waktu jadi stres. Selama 5-6 tahun saya jadi orang munafik di gereja. Ketika saya khotbah, saya katakan bersukacita dalam Tuhan. Saya dalam hati bersukacita dewe ya. Ini nggak bisa bersukacita. Kenapa? Saya bukan orang yang suka nagih. Orang berhutang dari ratusan ribu sampai jutaan. Ada hamba Tuhan juga ketika di depan ketemu saya, Shalom Pak, Shalom. Dari dalam hati saya, wah ini kau dalam utangmu. Gak eleng-eleng. Seperti nggak ada apa-apa. Dan saya nggak pernah nagih, saya nggak pernah juga memberi syarat itu enggak. Kenapa? Bagi saya, kalau orang di gereja antar jemaat utang bisa tukaran. Karena saya sudah melihat ada gereja seperti itu bisa tukaran apa? Berkelahi, ngambek nggak ke gereja, takut ditagih utang, nah, kan gitu ya. Bisa aku dulu sembahyang utang, kok lali padahal belum tukaran. Salah satu faktor perselisihan gereja hanya salah satu adalah masalah uang. Nanti biar tahu ya, saya percaya sudah pasti semua gereja hampir sama. Saya bukan nagih. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dalam satu penyembahan. Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya ubah lagu itu. WL, jangan pernah ubah lagu ya. Dan seperti saya dulu, ubah lagu. Saya ingin Tuhan mengubah hatinya untuk mereka ingat akan hutangnya. Ada yang meninggal sampai terus siapa? Hilang. Tuhan, kenapa Engkau tempatkan orang-orang menjengkelkan
Orang-orang yang memuakkan, orang yang janjinya palsu. Kenapa ketempatkan orang seperti ini di sekitar saya? Saya berkata seperti itu. Di belakang hari saya tinggalkan Tuhan. Besi mengancamkan besi, manusia mengancamkan sesamanya. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau punya teman yang jengkelkan ya. Ada teman yang jengkelkan, bersyukur dia mengancamkan kita. Coba kalau saya punya teman-teman sahabat seperti Bapak Gembala acara semua, wah senang terus ya, api-api kok ya. Senang kemana-mana. Tapi ada seseorang ditempatkan Tuhan, orang yang menjengkelkan, yang mangkelno. Memang Tuhan sengaja tempatkan untuk melatih iman kita. Ketika saya berkeluh kesah hati saya kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Aku ini perlu uang. Pada satu titik saya betul-betul perlu uang untuk biaya keluarga, lain-lain dan seterusnya. Perlu uang, nggak ada lagi. Yang ada adalah pinjaman mereka. Kok nggak balik Tuhan? Kok nggak balik? Saya bertanya, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan berdiam diri. Tapi pada satu titik ketika saya berdoa malam, saya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan katakan satu hal, ampuni dan lupakan. Wah, sekian ratus juta kalau dibuatkan beli dawet bisa ngerapin lebih ya, bisa buat kom-kom ya. Tapi ketika saya bertanya, Tuhan yang mengatakan satu hal, ampuni dan lupakan. Saya masih protes, ini perintah Tuhan. Tuhan, apa engkau nggak salah? Harusnya engkau berkata ampuni dan tagihnya, kan gitu. Tapi dengan jelas Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Saya tanya, perintah Tuhan sulit atau gampang? Nah, ngomong sulit lah. Tadi katanya gampang. Makanya di awal tadi saya sampaikan, intinya satu, perintah Tuhan itu gampang banget. Asal satu ini kuncinya, jangan pakai akal kita, jangan pakai pikiran kita, logika kita tidak tahu. Waktu itu saya mengatakan, Tuhan betapa sulitnya perintahmu. Kenapa aku berkata memikirkan Tuhan, untuk anakku ini kuliah gak mesti bayar, putus dengan jalan di bagaimana? Kok ini belum ini bagaimana tuh aku bayar, pakai uang apa? Pikirannya jalan terus, sehingga sampai 5-6 tahun membenang sakit hati, kepahitan di hati saya. Tidak ada kemerdekaan sama sekali. Saya jadi orang paling munafik di gereja. Gara-gara satu hal, tidak bisa mengampuni dengan tulus. Kenapa tidak bisa mengampuni? Pikirannya jalan, Bapak. Hari ini saya sampaikan supaya kita tahu perintah Tuhan itu mudah banget, sangat mudah sekali. Asalkan pikiran kita tahu. Ojo pakai pikiran lagi, ojo pakai logika lagi. Saya masih berontak kepada Tuhan. Ada satu titik ketika doa malam, ada satu pujian yang lama yang membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya nangis waktu di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan berkata ampun dan lupakan, karena saya menyanyikan justru lebih besar, kenapa aku nggak nurut? Hari itu dengan air mata saya katakan, Tuhan, aku mau jadi hamba yang taat. Aku mau ampuni mereka. Dan waktu dalam doa itu saya katakan, saya ampuni mereka dan saya lupakan. Gampang loh, kau tinggal ngomong ya kan. Ampuni itu bodohnya ngomong loh. Tinggal berbicara, saya ampuni dia dan saya lupakan. Hari itu juga saya mendapatkan kemerdekaan penuh dari Tuhan. Sukacita luar biasa. Selama bertahun-tahun saya memendam kepahitan, kebencian. Bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang mereka lakukan. Saya nggak terima gitu jawabannya. Nggak terima secara jauh. Waktu kali nggak terima. Tapi hari itu ketika Tuhan berkata, ampun dan lupakan. Dulu hati saya, dia terlebih besar. Saya tempatkan perintah Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup saya.
sukacita mengalir, damai sejahtera mengalir. Seperti tadi Musa diperintahkan Tuhan untuk kalimat yang ketiga, belahlah airnya, belahlah lautnya. Dia tidak mungkin bisa lakukan. Demikian juga ketika luka hati saya ada, saya tidak mungkin bisa menyembuhkannya. Yesus yang menyembuhkannya. Ya, balut luka hati saya sedemikian rupa sehingga saya bisa bersukacita dengan tulus kembali. Ada sukacita yang luar biasa dapatkan. Dan bukan berhenti pada itu saja. Makanya saya katakan pada setiap kita, nuruti firman Tuhan, perintah Tuhan. Nuruti firman Tuhan awal dari kebaikan. Saya itu menyesal, kok gak dari dulu. Ini sudah berjalan 5-6 tahun yang lalu. Kok gak dari dulu saya nurut firman Tuhan, ngampuni mereka. Saya gak ngampuni karena pikiran ini jalan. Kenapa Tuhan? Mereka gak bayar, nanti seperti ini ya, jalan. Kenapa saya menyesal? Satu ketika saya duduk dengan dia. Ada pujian cukup lama, pujian sekolah minggu. Hitung berkatmu satu-satu, kan begitu. Ada guru sekolah minggu sini. Hitung berkatmu satu-satu. Saya hitung berkat Tuhan. Sejak saya ngampuni dan lupakan, tidak tahu yang terjadi. Apa yang mereka ambil, yang nggak balik tadi, dikembalikan Tuhan lebih daripada mereka ambil. Berikan kembalian bagi Tuhan kita. Saya ngampuni, bukaku hormat akan Engkau. Betul-betul kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, Tuhan, saya menyesal. Kenapa tidak dari awal saya nurut pada perintah Tuhan untuk ampun dan lupakan? Kenapa saya tidak ngampuni mereka? Sehingga punya kepahitan, kebencian 5-6 tahun. Kalau sejak dari awal saya ngampuni mereka dan pikir saya tidak jalan, pasti berkat itu saya terima lebih awal, betul ya? Ini Tuhan kita. Saya undang untuk pemain musik kembali, WL Singers. Ada banyak perintah Tuhan, salah satunya tadi saya sampaikan, ampuni musuh-musuhmu, ampuni orang pembenci kamu. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu, mudah sekali, asalkan pikirannya aja jalan. Sekali kita berjalan akal kita nggak mungkin bisa ngampuni orang. Tuhan, orang itu sudah menyakitkan, ojo wis, alasan nggak usah disampaikan kepada Tuhan. Cukup kita takut akan Tuhan, nurut sama Tuhan, kita pasti bisa ngampuni orang. Kenapa ada banyak orang Kristen, anak-anak muda punya pasangan tidak seimbang? Ada anak muda di sini, remaja-remaja, sampai jual imam dengan menikah atau pacaran dengan orang-orang di luar Tuhan. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Jawabannya karena pikirannya jalan. Tuhan, kapan lagi aku dapat jodoh seperti ini? Kalau nggak aku terima hari ini, kapan lagi aku dapat jodoh seperti ini? Secara pendidikan oke, materi oke, keluarganya oke, dia baik Tuhan. Hanya satu, dia belum percaya Yesus. Firman Tuhan katakan, jangan kau menjadi pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman. Turuti itu. Tuhan akan perhatikan engkau di kemudian hari. Kebaikan demi kebaikan terjadi, kemudian akan terjadi atas hidupmu. Jangan berdusta. Ada yang bisnis, toko kecil-kecilan, jangan sampai bohong dalam perkara kecil. Kita menjual barang seharga katakanlah 100.000, modalnya 60.000, sudah dapat 40. Tapi ketika ada seseorang menawar, Pak, bolehkah aku beli dengan harga 90.000? Kita berkata, wah ya gak bisa, modalnya gak cukup, belinya aja 95, sudah ngoroi. Bohong, gak boleh. Pak, kalau gak bohong dalam bisnis ini Pak, aku cuanku gak banyak, untungku gak banyak. Ojo mikir. Ketika kita nurut apa yang Tuhan mau, kemudian terjadi hasil kita. Sampai baik bersama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang molat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah, di dalam roh dan kebenaran, kebenaran sampai
sudah Engkau sampaikan. Kami rindu menjadi hamba-Mu yang taat kepada setiap perintah-Mu. Karena perintah-Mu sangat mudah sekali untuk kami lakukan. Asalkan Roh Kudus bersama kami untuk mematikan setiap logika dan pikiran kami. Dan kami tahu ketika kami taat akan perintah-Mu, itu adalah awal dan mujizat dan kebaikan terjadi. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kasih karunia-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Dan ketika kami pulang nantinya, Engkau beserta kami, menjadikan kami hamba-Mu yang setia, taat, mengasihi Engkau sampai akhir kami menutup mata. Urapan hikmat kuasa-Mu melimpah atas diri kepala kami kasih Bapak Pendeta Yosia beserta istri dan seluruh keluarga besarnya, para hamba Tuhan yang melayani WL Singers, para pemain musik multimedia, tamburin, kolektan, diakonia. Tuhan berkati, pakai mereka dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Dan seluruh jemaat yang hadir, pertampakan iman setia kami dalam Tuhan. Kami mau mengiring Engkau sampai akhir. Engkau kebenaran kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kuasa hanya bagi Yesus Tuhan dan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pengarap yang kekal. Kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Haleluya. Dan berkati kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih buat namanya. Tuhan Yesus memberkati beliau dalam berbagai pekerjaan dan juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yo. Dan ini waktunya kita memberkati gereja ini dengan memberikan korban persembahan. Kita persiapkan persembahan kita 2 kali. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kalau puji syukur kami naikkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih kekasih-Mu, anugerah-Mu, kebesaran dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini penyertaan sangat sempurna, dan kami mau taat dengan Engkau Tuhan sampai akhir. Kau mendapati kami dan kami mendapatkan mahkota dari manusia. Terima kasih. Ini waktunya kami memberikan persembahan. Kau ajar kami berikan yang terbaik untuk pekerjaan gereja Bapak. Dan Tuhan juga melayani pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
Selamat sore, selamat kita beribadah dalam ibadah raya 2 hari ini Bapak Ibu 20 Juli 2025. Ada sukacita? Sudah terima berkat firman Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam ibadah raya hari ini. Jika ada yang baru pertama kali hadir, saudara adalah jawaban doa dari kami jemaat Tuhan, dan silakan dengan sukacita kami menyambut Anda untuk terus dalam keluarga besar Anugerah Family hari ini dan selamanya. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan, WL, Singer, Muhammad, Asyar, semua yang sudah terlibat, dan juga apa yang sudah Bapak Ibu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang Anda tabur untuk Tuhan, kita pasti menuai bersama Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Puspito yang melayani kita dengan luar biasa, sangat menguatkan kita untuk kita melakukan dengan taat semua perintah Tuhan. Semua ya Bapak Ibu ya, gak hanya yang enak-enak kok. Tapi firman Tuhan katakan tadi, perintah Tuhan itu sangat mudah, sangat enak, sangat gampang. Kuncinya satu, jangan mengandalkan pikiran kita. Betul Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Puspito sudah memberkati jemaat Anugerah Kandangan. Kami sangat bersukacita dan sangat diberkati. Jikalau Tuhan kasih waktu datang mulai ya Pak, tidak datang Riki. Siap. Terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati karena berkatnya sudah dibagikan kita pada saat sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk warta gereja bahwa setiap Senin sampai dengan Sabtu setiap pagi ada doa pagi, silakan hadir Bapak Ibu setengah 5 sampai selesai di gereja. Kemudian hari Selasa nanti kami mengundang untuk para pria semuanya untuk bisa hadir dan bergabung dalam ibadah pria Efrata setiap setengah 7 malam. Kemudian hari Sabtu dan hari Rabu untuk teman-teman Youth Gloria kami mengundang untuk Rabu bergabung dalam CG ataupun doa and sharing. Kemudian hari Sabtu ibadah youth seperti biasa pukul 18.00 atau pukul 6 sore sudah dimulai. Sedangkan hari Kamis doa, pujian dan penyembahan ini untuk umum Bapak Ibu. Silakan yang rindu dipulihkan menerima lawatan Tuhan hadir setiap Kamis pukul 5:30 tepat dimulai di gereja. Sedangkan hari Jumat Komisi Wanita di Gora berjalan seperti biasa, ibadah dimulai pukul 4:30 sore. Komisi Wanita, ibu-ibu, seluruh wanita silakan bergabung dalam ibadah Komisi Wanita. Untuk ibadah Raya Minggu berjalan seperti biasa Bapak Ibu. Setiap pagi dimulai pukul 6 pagi, 5:30 kita sudah berlutut menyembah Tuhan. Kemudian dilanjutkan untuk Komisi Anak Sekolah Minggu pukul 8.30 pagi atau usai ibadah raya pagi. Dan sore hari ibadah berjalan seperti biasa, seperti saat ini dimulai pukul 16.00 dan pukul 3:30 kita sudah berlutut menyembah Tuhan. Mohon dukungan doa untuk seluruh jemaat Tuhan, karena Bamak Kabupaten Kediri akan mengadakan musyawarah kerja wilayah meliputi pengurus Bamak Provinsi Jawa Timur, pengurus harian, kemudian pengurus Bamak Kabupaten Kediri dan juga pengurus harian dari Bamak setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Kediri di Gedung Joyoboyo pada hari Selasa 22 Juli 2025 dimulai mukerwil pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Kiranya semuanya berjalan apa yang diperlukan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan, termasuk juga program-program gereja kita. Mohon dukung dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, doa kita serahkan kepada Tuhan. Dan apabila ada jemaat kita yang mungkin tidak hadir karena persoalan, masalah, sakit, penyakit, nanti kita juga bawa dalam doa. Kita doakan untuk jemaat kita dan Tuhan pasti menolong. Nanti doa penutup, doa berkat pada hambanya Bapak Gembala Yosia akan berdoa penutup. Mari kita undang bersama-sama bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita bersamamu Bapa. Boleh semua.
bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kami beribadah, melayani Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kami kasih Tuhan, anugerah yang sangat luar biasa. Tuhan, kami percaya lewat ibadah ini, kehidupan kami semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu dan memegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan dengan tekun, dengan setia. Disitulah mujizat-Mu dinyatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang perkara yang sulit yang Tuhan kerjakan. Sebab Engkau Allah El Shaddai Maha Besar, yang sanggup mengerjakan apa yang kami tidak bisa. Tuhan yang lakukan. Apa yang bagi kami tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Apa yang bagi kami sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Taruhkan iman pengharapan kepada kami Tuhan, untuk terus memegang perintah-Mu, memegang janji-Mu, dan melakukannya. Tuhan, lawat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir sore hari ini. Engkau tahu beban masalah masing-masing, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, bisnis, usaha, keuangan, ekonomi, kesehatan. Kami yakin di dalam firman ada jawaban, dalam Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang hari ini diberkati, tidak sia-sia. Kami percaya ya Tuhan bahwa jerih payah kami dalam Tuhan tidak percuma, tidak sia-sia. Doa orang benar itu besar kuasanya. Makasih Tuhan, sekali lagi berkati kami yang hadir pada malam hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang ya Tuhan menghadapi jalan yang buntu. Tuhan bukakan jalan, karena Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Puspito dari Malang yang telah melayani hari ini. Tuhan terus pakai, Tuhan terus berkati, Tuhan juga memberkati pelayanannya, keluarganya, profesinya. Diberkati Tuhan. Sebentar kalau umat-Mu akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Jauhkan dari bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan orang yang berbuat jahat. Kami percaya Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah kota benteng kami, Tuhanlah kekuatan kami. Biarlah setiap jemaat-Mu mengandalkan Tuhan. Persembahan kami diberkati. Mari Ibu Bapak dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Mari kita akan pulang ke rumah masing-masing. Dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita semua dalam kemuliaannya. Terimalah berkat Tuhan sekarang dan selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.